Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul khotbah saya adalah menerima benih baik sebagai anak Allah. Firman yang saya ambil saat ini adalah dari Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, di mana menceritakan bahwa ada dua penabur. Yang penabur pertama adalah menabur benih yang baik, yang penabur kedua adalah menabur benih yang jahat. Siapa yang menabur benih yang jahat? Yang jahat itu, yang jahat, yang menabur benih yang jahat, dia adalah si jahat iblis. Bahkan yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia. Siapa anak manusia? Adalah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua benih yang ditaburkan. Yang pertama benih gandum, yang kedua adalah benih ilalang. Benih gandum bicara tentang anak-anak Allah, sedangkan benih ilalang bicara tentang anak-anak si jahat iblis. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada saat waktu ada yang menabur baik, ada juga yang menabur jelek. Dan sama-sama taburan itu akan bertumbuh bersama. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini seperti kata firman Tuhan, dari firman Tuhan terdapat dalam Matius 13 ayat 30, Tuhan sampaikan bahwa biarkan gandum dan ilalang itu bertumbuh bersama. Tetapi pada suatu saat di mana masa penuaian akan dipisahkan antara gandum dan juga antara ilalang. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya melihat di sekitaran kita, mungkin juga saudara bisa melihat di sekitaran saudara, ada orang yang hidup berdampingan, ada orang sombong dan orang yang rendah hati, ada orang yang jahat dengan orang yang baik, ada orang yang iri hati dengan orang yang baik hati. Di sini saudara bersama-sama bertumbuh, bahkan ada di gereja-gereja, ada orang yang sakit hati dengan orang yang baik hati, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, biarkan mereka bertumbuh bersama. Suatu saat di mana masa penuaian akan dipisahkan, mana itu gandum, mana itu ilalang. Mulai saat ini saudara bisa mencerna pikiran saudara, mulai mengkoreksi diri saudara. Apakah saudara gandum atau saudara ilalang? Saudara sendiri yang tahu. Makanya hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan tanah hati kita. Saya catat 3 poin di sini. Siapkan tanah hati kita untuk menerima benih yang baik, benih ilahi, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Oleh sebab itu yang pertama, yang tadi saya sampaikan, siapkan tanah hatimu dengan baik untuk menerima firman Tuhan. Yang kedua, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuat apa-apa. Efesus berkata demikian. Oleh sebab saudara itu, hari ini mulailah komitmen, siapkan tanah hatimu yang baik untuk menerima firman Tuhan. Yang kedua, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang terakhir, berakar kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang berakar kuat di dalam Tuhan akan hidupnya berubah, berbeda dengan orang-orang biasa. Sehingga saya percaya engkau yang bertumbuh bukan bertumbuh sebagai ilalang, tetapi engkau bertumbuh sebagai gandum karena engkau menerima benih ilahi yang benar. Siapkan hati saudara, jangan turut berbuat perbuatan kegelapan, dan berakarlah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara selalu.